Pernahkah kamu merasa bersalah pada seseorang dan berpikir kalau dia lebih baik tanpamu saja? 아까 Sini Copycat dan 프라그멘트한테 대해서 ini 얘기 adalah 그랬잖아. alur cerita 너희 Korea 저 drama 진짜 이럴 School 거야? episode 14. Melanjutkan cerita dari episode 잘 13, 만났네요. Guru Lee yang baru tiba di sekolah langsung dipecat oleh si direktur gesrek. Meski keberatan, Guru Lee diminta 우리가 untuk 알아서 segera 대처해야 mengosongkan 테니까 meja kerjanya. 괜히 초토해가지고 Wakasek 좀 bilang, jadwal mengajar Guru Lee 쉽지 akan 않게 diambil alih 조용히 oleh 하래. guru yang ada. Karena ini tak adil, Jiwon merasa sudah saatnya 너네 dia 진짜 이대로 kembali 인간고생 보낼 beraksi. 거야? 뭐 Kali ini, 달라질까? dia ajak 김 yang lain 사장, untuk 자, ikut 학교 끝나고 protes 모이자. bersamanya. Karena butuh waktu 그런데 untuk siap-siap, 우성은 Kijun menawarkan untuk berkumpul di rumahnya. Jiwon awalnya ngangguk-ngangguk aja, 같이 dan 사는 baru sadar saat semua jadi tahu kalau kini Kijun tinggal di rumahnya. Sementara itu, Jae-hee minta bibinya meng-cancel pemecatan Guru Lee. 큰엄마 Karena tak bisa 정영주도 memiliki 그냥 빨리 anak, 너희 둘은 si 내 direktur 자식이나 selalu 마찬가지라고. memanjakan Jae-hee dan Jae-hyuk. Namun, meski demikian, 왜 untuk 저래? hal yang satu ini, dia tak ingin Jae-hee untuk ikut campur. Saat pulang sekolah, Hosung buru-buru pergi. 돼서 Enbi tahu Hosung menghindar karena gosip terbaru tentang dirinya telah memiliki bayi. 그럼 내일? Enbi tak memperdulikan gosip itu, namun Hosung merasa sangat bersalah. Selama 3 jam lamanya, Hosung curhat ke setiap orang yang ada di rumah Kijun. Begitupun saat Yungjo datang, Kijun langsung ngorbanin Yungjo biar dirinya bebas dari panjangnya curhatan Hosung hari ini. Di tempat lain, Guru Min nengok ayahnya yang sakit. Dia ingin ayahnya segera bangun agar semua masalah yang kini jadi bebannya bisa berkurang. Setelah bubaran, Yungjo merasa sangat bersalah pada Guru Lee. Dia bilang, kenapa banyak sekali ketidakadilan 나 때문이야. dan dia tak punya kekuatan untuk melawan hal itu. Tengah malam, Jiwon ngajakin Kijun cari cemilan. Dia sembunyi-sembunyi keluar biar gak ketahuan Yungjo. Jiwon rupanya masih khawatir padanya. Kijun bilang kalau dia kini sudah lebih baik karena adanya support dari Ya. Jiwon dan Yungjo. 좋냐 Esok paginya, Jiwon memimpin protes pemecatan Guru Lee. Kijun bertanya, akankah ada pihak guru yang mendukung protes mereka? Guru Min jawab, kalau dunia dewasa itu rumit. Kijun tak tahu kalau dia telah bertanya pada musuh dalam selimut. Di depan pintu ruangan direktur, Wakasek mendengar suara bentakan untuk membubarkan siswa yang protes di halaman sekolah. Si Wakasek sempat melihat bos korupnya gemetaran. Dia tunggu sebentar, baru kemudian masuk melapor. Rupanya, mereka mau adakan pelatihan bagi guru baru yang udah nyetorin uang suapnya. Karena pertanyaannya tentang Guru Min tak dijawab oleh si direktur busuk, si Wakasek Sableng mencari infonya sendiri. Setelah mengecek siapa pemegang saham terbesar di yayasan, dia kini tahu kalau Guru Min bukan orang sembarangan. Saat makan bersama Guru Song, Guru Lee bilang dirinya merasa dejavu karena dipecat setelah menolong orang lain. Guru Song kemudian menunjukkan video Jiwon dan teman-temannya sedang memprotes pemecatan Guru Lee. Video ini menunjukkan kalau kali ini dia tak dibiarkan sendirian dan ada yang membelanya. Hari berikutnya, si Wakasek mulai mengancam para siswa yang melakukan protes. Namun, Seyong yang hadir hari ini mampu melayani ancaman konyol si Wakasek stupid. Saat si Wakasek makin mencak-mencak, Guru Lee datang. Si tak punya malu ini malah minta Guru Lee untuk membubarkan Seyong dan kawan-kawan. Muak dengan semua omong kosong si Wakasek, Guru Lee ternyata datang untuk mendukung para siswanya. Karena sudah waktunya belajar, Guru Lee minta semuanya untuk kembali ke kelas. Di kelas, mereka sedikit kecewa karena kalah dalam perlombaan baro furniture. Jiwon merasa bertanggung jawab atas kegagalan ini. Sementara itu, Guru Lee didorong sampai terjatuh. Yungjo datang dan menolongnya berdiri. Guru Lee minta Yungjo jangan bolos karenanya. Namun Yungjo tetap ngeyel dan tetap nemenin Guru Lee. Setelah jam pelajaran selesai, Enbi ditelepon oleh Proud Entertainment. Dia mendapat tawaran audisi dari mereka.
Enbi mengajak Hosung untuk 아까 pergi 프라우드 dengannya, 엔터라는 namun 데서 네, Hosung tetap 말했잖아. kekeh 나 ngehindar 이제 밥 hingga 진짜 buat 이럴 Enbi 거야? jadi sedih. Saat jalan-jalan, Jiwon ngajak duduk di bangku yang Kijun buat. Kijun coba tanya, ada apa dengan semangat belajar pertukangan Jiwon akhir-akhir ini? Jiwon bilang kalau saat ini dirinya ngerasa tak tahu harus gimana dan gak yakin masih suka dengan pertukangan atau tidak. Kijun tahu insiden jatuhnya anak kecil dari bangku Jiwon tempo hari adalah penyebabnya. Setelah pulang, Kijun menelpon Guru Lee dan bercerita 네가 tentang Jiwon. 웬일이냐 이 밤에? 네가 웬일이냐 이 밤에? Esok 너네랑 어울리지 harinya, 말라고. saat ngobrol, 물 좀. Jae-hee bilang jika sebenarnya Dewan Yayasan gak ngizinin Guru Lee dipecat. Dengan kata lain, si direktur bertindak sewenang-wenang saat mecat Guru Lee. Jae-hee juga bilang kalau dokumen penolakan itu kayaknya disembunyiin oleh bibinya. Sementara itu, Jiwon bilang kalau Guru Lee menelponnya. Katanya mereka masih ada hutang bangku yang belum selesai pada Barok Furniture. Karena bangku Jiwon rusak, maka Jiwonlah yang harus bertanggung jawab atas hutang tersebut. Karena itulah, Kijun menemani Jiwon di bengkel. Dia menyemangati Jiwon untuk mulai membuat bangkunya. Di lain tempat, Seong khawatir Yungjo punya rencana nekat setelah dengar cerita Jae-hee. Nalurinya gak meleset karena Yungjo memang masih di sekolah. Dia sembunyi di dalam kelas dan hampir ketahuan oleh Pak Satpam saat Seong menelponnya. Sementara itu, karena malam semakin larut, Jiwon dan Kijun diminta untuk menyudahi dulu kegiatannya oleh Pak Satpam. Di perjalanan pulang, Kijun bilang kalau Jiwon terlihat sangat nyaman saat mengolah kayu tadi. Itulah Jiwon yang sebenarnya, ujar Kijun. Setelah Jiwon masuk, Kijun ditelepon oleh Seong. Dia bilang perasaannya terus gelisah ingat ke Yungjo setelah mereka mengobrol dengan Jae-hee tadi. Kijun mengerti maksud Seong dan segera balik lagi ke sekolah. Sementara itu, setelah dirasa aman, Yungjo mulai bergerak. Yungjo sudah menyiapkan palu untuk membobol pintu kantor si direktur brengsek. Dia sudah tak peduli lagi dengan dirinya dan langsung mengayunkan palu di tangannya. Kijun rupanya berhasil datang tepat waktu. Dia langsung menjauhkan Yungjo dari sana dan bilang jika Guru Lee takkan suka dengan tindakan Yungjo meskipun mendapatkan kembali pekerjaannya. Setelah menghindari Pak Satpam, mereka berhasil keluar dari sekolah. Saking khawatirnya, Seong juga datang ke sana. Kijun kemudian menitipkan Yungjo pada Seong. Saat mengantar Seong, Yungjo merasa kalau Seong marah padanya. Benar saja, Seong langsung nyerocos ceramah. Dia bilang kalau Yungjo jangan ceroboh dan harus ingat pada orang yang menyayanginya. Karena khawatir juga Jiwon menyusul Kijun. Kijun bilang kalau Yungjo tak apa-apa dan dia sendiri sangat senang ada yang mengkhawatirkan dirinya. Setelah Yungjo kembali dari nganter Seong, Kijun menendang keras paha Yungjo karena belum paham juga akan perasaan Seong yang sebenarnya. Esoknya, Jiwon dan kawan-kawan melihat ada mobil polisi yang datang ke sekolah. Ternyata tadi malam, kantor si direktur benar-benar ada yang membobol. Si direktur Edan ini marah dan berteriak kayak kesurupan. Sayangnya setelah itu, sepertinya malapetaka akan kembali datang saat Guru Song coba menahan polisi untuk menanyai Kijun. Guru Song kemudian bertanya, apakah Kijun datang ke sekolah tadi malam? Itulah alur cerita Korea drama School episode 14. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like, komen, ataupun share-nya. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.